Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Nanda Wahyu Kirana, SE, MAK, dan Ibu Melenia Rahma Salisa, SAK, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pada kesempatan hari ini, saya dari kelompok 7 serta rekan-rekan saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang intangible asset atau aset tidak berwujud. Sebelum saya masuk ke paparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ranof Satria Wahyu Haryono, dengan NPM Mahir 064, kemudian ada rekan saya, Faizaul Maibudin Tegan, dengan NPM Mahir 218, kemudian ada Anissa Fira dengan NPM Mahir 221, dan yang terakhir ada Alisa Hayuni Joyanadi dengan NPM Mahir 279. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ada intangible asset isu. Jadi, di isu aset tak berwujud ini, aset tidak berwujud itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Kemudian aset tak berwujud itu punya ciri-ciri, yakni yang pertama bisa diidentifikasi, yang kedua aset ini tidak memiliki fisik asetnya, yang ketiga aset ini bukan merupakan aset yang moneter. Jadi maksudnya adalah kita tidak bisa melihat atau meraba secara langsung aset ini, tetapi kita bisa merasakan manfaat dari aset ini. Contohnya, seperti hak cipta, kemudian franchise, kemudian juga ada goodwill, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada aset tidak berwujud yang diperoleh dari pembelian dicatat sebesar biaya perolehannya. Nah, ini hampir mirip dengan PPE, Plan, Property, dan Equipment. Jadi, ketika aset tidak berwujud itu diperoleh dari pembelian, maka dicatat sebesar biaya perolehannya. Kemudian, biaya perolehan mencakup seluruh biaya perolehan serta pengeluaran yang diperlukan untuk membuat aset tidak berwujud siap digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, ini perlakuannya mirip dengan PPE ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah biaya umumnya, termasuk harga beli, biaya hukum, dan biaya tambahan lainnya untuk memperoleh aset tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah pembahasan mengenai amortisasi. Jadi di amortisasi ini saya akan bahas perlakuan amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur yang terbatas. Dan yang kedua adalah perlakuan amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur yang tidak terbatas. Baik, untuk aset tak berwujud dengan umur yang terbatas, itu diamortisasi dengan pembebanan yang sistematis sebagai beban selama masa manfaatnya. Nah, ini perlakuannya hampir sama juga dengan PPE. Kemudian, jurnalnya adalah beban amortisasi di debit pada aset tak berwujud di kredit. Nah, aset tak berwujud ini bisa digantikan dengan accumulated amortization. Nah, nama dari aset tak berwujud tersebut. Contoh, accumulated amortization copyright, ya, atau franchise, atau mungkin juga bisa goodwill. Nah, untuk perlakuan amortisasi pada aset tak berwujud dengan umur yang tidak terbatas, maka kita tidak perlu melakukan amortisasi. Nah, ini juga hampir mirip dengan PPE, tepatnya pada land, teman-teman. Jadi, tanah itu juga kan tidak terbatas dan tidak perlu diamortisasi. Nah, di aset tak berwujud dengan umur yang tidak terbatas itu juga sama, kita tidak perlu melakukan amortisasi. Tapi keduanya harus sama-sama dilakukan uji impairment atau penurunan nilainya minimal atau paling tidak 1 tahun sekali. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang types of intangible assets atau jenis-jenis aset tidak berwujud. Nah, jadi sebelum membahas jenis-jenisnya, jadi
Intangible asset ini adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, berbeda dengan aset berwujud seperti gedung, kendaraan, atau peralatan, aset tidak berwujud ini tidak dapat dilihat maupun disentuh secara langsung. Namun, aset ini tuh sering kali menjadi salah satu aset yang paling berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi terdapat 5 jenis utama di intangible assets. Yang pertama yaitu adalah marketing related intangible asset, yang dimana jenis ini tuh berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan identitas perusahaan. Nah, contohnya adalah trademark atau merek dagang, brand name, serta internet domain name. Nah, aset ini tuh membantu perusahaan membangun citra dan membedakan produknya dari pesaing. Nah, sebagai contoh, nama dan logo Coca-Cola merupakan aset yang sangat bernilai bagi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah customer related intangible asset, yang dimana aset ini tuh berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Contohnya meliputi customer list, customer relationship, dan customer loyalty. Semakin banyak pelanggan yang loyal, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat diperoleh perusahaan di masa depan. Yang ketiga adalah artistic related intangible asset. Jenis ini tuh berhubungan dengan karya seni yang dilindungi oleh hak cipta atau copyrightnya. Contohnya adalah buku, musik, film, foto, dan berbagai karya kreatif lainnya. Nah, pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dan karya tersebut. Nah, jenis yang keempat adalah contract related intangible asset. Jadi aset ini itu muncul karena adanya perjanjian atau kontrak yang memberikan hak tertentu kepada perusahaan. Contohnya adalah franchise agreements, licenses, construction permits, dan broadcasting rights. Melalui kontrak tersebut, perusahaan ini memperoleh hak yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Dan jenis yang terakhir adalah teknologi related intangible assets, yang dimana jenis ini itu berkaitan dengan inovasi dan teknologi yang dimiliki perusahaan. Contohnya adalah paten, trade secrets, dan teknologi yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Nah, aset ini tuh sangat penting karena dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain. Nah, dari kelima jenis tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun intangible asset ini tuh tidak memiliki bentuk fisik, aset ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan nilai perusahaan. Bahkan pada beberapa perusahaan besar, nilai aset itu tidak berwujud bisa lebih besar dibandingkan aset berwujud yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Hayuni Joyanadi dengan 3 digit NPM terakhir 279. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai subbab goodwill. Nah, goodwill sendiri secara konseptual itu adalah manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari diperolehnya aset lain dalam proses kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah dari aset yang teridentifikasi. Nah, goodwill merupakan selisih lebih antara biaya dengan nilai wajar aset bersih teridentifikasi atau aset yang dikurangi oleh kewajiban. Nah, goodwill yang dibuat secara internal itu tidak boleh dikapitalisasi, dan goodwill dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi, melainkan diuji penurunan nilainya setiap tahun. Atau kata lainnya yaitu uji impairment loss. Lalu pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari penerapan goodwill. Nah, dalam slide ini saya memberikan contoh kasus penerapan goodwill yaitu PTA yang membeli PTB dengan harga 500 juta secara tunai. Nah, lalu kemudian terdapat kondisi keuangan dari PTB sendiri yaitu dengan total aset sebesar 600 juta dan memiliki utang atau liabilitas sebesar 200 juta. Nah, langkah awal untuk menghitung yaitu kita harus menghitung nilai wajar aset bersih. Nah, nilai wajar aset bersih ini memiliki rumus nilai aset yang dikurangi dengan nilai liabilitas. Nah, dapat diketahui bahwasannya nilai aset dari PTB adalah 600 juta dan nilai liabilitas atau hutangnya adalah 200 juta sehingga menghasilkan hasil 400 juta. Lalu langkah yang kedua yaitu menghitung goodwill. Nah, rumus dari goodwill sendiri yaitu harga pembelian dikurangi oleh nilai wajar aset bersih. Nah, harga pembeliannya sendiri yaitu sebesar 500 juta yang dikurangin dengan nilai wajar aset bersih sebesar 400 juta yang menghasilkan hasil 100 juta. Jadi, nilai goodwill yang harus diakui dan dicatat oleh PTA dalam transaksi akuisisi ini yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu impairment dan presentation of intangible assets. Impairment terjadi ketika nilai tercatat atau carrying amount aset tak terwujud
tidak dapat dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan jika carrying amount lebih besar daripada recoverable amount. Lalu selisihnya diakui sebagai impairment loss. Recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi antara fair value, cost to sell, dan value in use. Untuk limit life intangibles, perusahaan harus meninjau indikasi impairment pada setiap laporan posisi keuangan. Indikasi bisa berasal dari faktor internal ataupun internal seperti kinerja yang memburuk ataupun eksternal yang seperti perubahan teknologi, kompetisi, regulasi, dan lingkungan bisnis. Jika ada indikasi impairment, perusahaan membandingkan nilai tercatat aset dengan recoverable amount. Lalu jika impairment terjadi kerugian dalam laba rugi, umumnya pada bagian other income and expense. Setelah impairment diakui, nilai recoverable amount menjadi nilai tercatat baru dan diamortisasi selama sisa umur manfaat atau umur hukum mana yang lebih pendek. Jika pada periode berikutnya kondisi membaik, impairment loss dapat dibalik untuk menjadi aset selain goodwill. Untuk identified life intangibles termasuk goodwill, pengujian impairment dilakukan minimal setiap tahun. Aset tak berwujud berumur tidak terbatas selain goodwill diuji dengan cara yang sama, membandingkan recoverable amount dengan nilai tercatat. Jika recoverable amount lebih rendah, impairment akan Lalu untuk goodwill, pengujian dilakukan pada tingkat cash generating unit atau CGU karena goodwill tidak menghasilkan arus kas sendiri. Jika nilai tercatat CGU lebih besar daripada recoverable amount, impairment diakui dan biasanya mengurangi goodwill terlebih dahulu. Impairment loss atau atas goodwill tidak boleh dibalik pada periode berikutnya. Lalu presentation pada laporan posisi keuangan aset tak berwujud selain goodwill disajikan sebagai pos terpisah. Baik, selanjutnya itu Research and Development Cost atau R&D Cost. Bukan aset tak berwujud itu sendiri, tetapi aktivitas R&D sering menghasilkan aset seperti paten, hak cipta, produk baru, proses baru, formula, ataupun ide yang dapat memberikan manfaat pada masa depan. Tantangan utama R&D adalah menentukan biaya terkait dengan proyek tertentu dan mengukur manfaat masa depan serta periode manfaatnya. Lalu menurut IFRS, semua biaya research dibebankan saat terjadi biaya development pada umumnya juga dibebankan, tetapi biaya development tertentu dapat dikapitalisasi jika proyek sudah mencapai ekonomi viability, yaitu ketika manfaat ekonomi dari proyek tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke perusahaan. Lalu research activities adalah investigasi awal yang direncanakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah ataupun teknis baru. Misalnya riset laboratorium atau pencarian aplikasi dari temuan riset. Development activities adalah penerapan hasil riset dari pengetahuan tersebut. Aktivitas R&D tidak mencakup perubahan rutin atau periodik pada lini produk, proses manufaktur, ataupun proses operasi yang sedang berjalan.